Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Ayu Lestari, NIM 214100715. Di sini saya ingin mereview semua materi fikih dari kelompok pertama sampai kelompok terakhir. Yang pertama yakni sejarah fikih di zaman Rasulullah hingga sekarang. Fikih pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah, fikih mulai tumbuh dan membentuk dirinya menjelma ke alam perwujudan. Sumbernya yaitu Al-Quran Ilahi yang diturunkan untuk menjadi petunjuk, dan masa ini juga disebut periode risalah karena pada masa-masa ini agama Islam baru didakwahkan. Pada masa ini, permasalahan ini diserahkan sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum Islam saat itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perilaku Nabi. Fikih pada masa Nabi Muhammad SAW ini terbagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Fikih pada masa sahabat. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru, para sahabat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, disebabkan keduanya adalah sumber hukum Islam di masa ini. Berdasar kedua sumber hukum itulah, para khalifah dan sahabat berijtihad dengan menggunakan akal pikiran pada umumnya dalam memutuskan hukum. Sahabat tidak sendirian, tetapi bertanya terlebih dahulu kepada sahabat lain, takut kalau salah. Sikap ini menunjukkan bahwa penafsiran terhadap Al-Quran bukan hak mutlak sahabat. Selanjutnya, keputusan diambil dari hasil konsensus yang lazim disebut ijma. Melihat luasnya kekuasaan Islam, tetapi kesepakatan beberapa pemuka Islam yang dipandang mewakili keseluruhan. Selanjutnya yaitu fikih pada masa modern. Modern atau pembaruan adalah paham yang berusaha melakukan aktualisasi kembali atau reaktualisasi sesuatu yang sebelumnya dianggap aktual. Namun perkembangan masa dan tempat, ia menjadi tidak aktual lagi dan kehilangan relevansi. Bila dikaitkan dengan hukum Islam, modernisasi diartikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan interpretasi ulang terhadap pemikiran hukum Islam generasi mujtahid terdahulu, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi masyarakat dan tuntutan zaman. Dalam hal ini, modernisasi atau pembaruan hukum Islam melalui mekanisme ijtihad berarti upaya melakukan pemahaman dan penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad secara kreatif sehingga antisipatif terhadap perkembangan zaman. Kelompok selanjutnya yakni kelompok 2 yang menerangkan tentang memahami definisi dan urgensi ilmu fikih. Yang pertama, pengertian fikih. Fikih secara bahasa artinya pemahaman yang benar tentang apa yang diharapkan. Hadis berikut menggunakan kata fikih sesuai makna bahasanya. Barang siapa yang Allah berikan menjadi ilmu baik, maka Allah memperhatikan dia terhadap agama. Aku hanyalah yang membagi-bagikan, sedang Allah yang memberi. Dan senantiasa umat ini akan tegak di atas perintah Allah. Mereka tidak akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisih mereka hingga datang keputusan Allah. Mata pelajaran fikih. Mata pelajaran fikih adalah salah satu bagian dari pendidikan agama Islam yang mempelajari tentang fikih ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan hukum Islam, mulai dari ketentuan dan tata cara pelaksanaan toharoh, sholat, puasa, zakat, sampai dengan pelaksanaan ibadah haji, serta ketentuan tentang makanan dan minuman, khitan, kurban, dan cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam. Pembelajaran fikih adalah sebuah proses belajar untuk membekali siswa agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil akli atau nakli. Kelompok selanjutnya yaitu kelompok 3 yang menerangkan tentang sejarah aliran ilmu fikih. Wafatnya Rasulullah SAW, umat yang masih tergolong kecil atau bangsa Arab dihadapkan persoalan siapa pengganti Rasulullah selanjutnya. Perselisihan antara kelompok Asyar dan Muhajirin dengan kelompok Syiah. Kelompok Anshor dan kaum Muhajirin menetapkan Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok Syiah menetapkan Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Rasulullah. Kelompok Ahlul Hadis dan kelompok Ahlul Ra'yi dalam sejarah menemukan banyak memperdebatkan tentang dasar rasional bagi pengambilan keputusan hukum mereka. Jenis-jenis aliran ilmu fikih. Yang pertama, aliran Syafi'iyah. Yang kedua, aliran Hanafiyah. Yang ketiga, aliran Mutakhirin. Pengaruh aliran ilmu fikih dalam hukum Islam. Dalam memahami suatu nas atau dalil dan mengatasi masalah terdapat perbedaan, dan dari ketiga perkembangan yang telah dijelaskan semua memiliki pengaruh baik dari segi proses maupun hasil hukum. Selanjutnya, kelompok 4 menerangkan tentang taklid, talfiq, ittiba. Pengertian taklid. Asal kata taklid yaitu qolado, yuqolidu,
taklidon yang artinya meniru, menghiasi, menyerahkan, serta menyimpangkan. Sedangkan secara istilah yaitu mengikuti seseorang di dalam mengambil suatu hukum tanpa melakukan ijtihad dalam memutuskan sebuah hukum dan juga tidak menggunakan dalil. Pengertian talfik berasal dari bahasa Arab yang berarti menyeimbangkan atau menyatukan dua sisi yang berbeda. Meskipun tergantung pada istilah, talfik memperoleh atau mematuhi hukum yaitu suatu peristiwa dengan mengambilnya dari mazhab yang berbeda. Yang terakhir, pengertian ijtiba berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata kerja atau fi'il ittaba yattabi'u ittibaan, yang artinya menuruti atau mengikuti. Orangnya disebut dengan muttabi atau orang yang mengikuti. Selanjutnya yaitu kelompok 5 yang menerangkan tentang sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama, sumber-sumber hukum Islam muttafaq atau disepakati. Yang kedua yaitu sumber-sumber hukum Islam mukhtalaf atau tidak disepakati. Sumber-sumber hukum Islam yang diperbedakan di kalangan ulama antara lain yaitu yang terpenting adalah ihtisam, masalah mursalah, hisab atau urf atau adat istiadat, syar'u, man qablana, mazhab, sahabi, dan sad al-zali'ah. Kelompok selanjutnya yakni kelompok 6 menerangkan tentang pengertian dan sejarah mazhab fikih. Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Lahirnya mazhab ini tidak bisa terlepas dari perkembangan hukum-hukum Islam sebelumnya, yaitu pada masa Rasulullah SAW. Bila pada masa Nabi sumber fikih adalah Al-Quran, maka pada masa sahabat dikembangkan dengan dijadikannya petunjuk Nabi dan ijtihad sebagai sumber penerapan fikih. Sesudah masa sahabat, penetapan fikih dengan menggunakan sunnah dan ijtihad ini sudah begitu berkembang dan meluas. Kelompok selanjutnya yaitu kelompok 7 menerangkan tentang syariat dan ilmu fikih. Pengertian syariat secara bahasa yaitu bagaimana ditemukan oleh Hasbi Asyiddiq adalah jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun. Orang Arab mengasosiasikan sebagai at-thariqah al-mustaqimah, sebuah jalan yang lurus yang harus diikuti oleh setiap umat muslim. Secara istilah sendiri, syariah memiliki arti sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada semua hambanya untuk diikuti. Hubungan antara syariah dan fikih sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Syariah merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Jadi secara umum syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang belum dicampuri daya nalar atau ijtihad, sedangkan fikih adalah hukum Islam yang bersumber dari pemahaman terhadap syariah atau pemahaman terhadap nas sebagai baik Al-Quran maupun Sunnah. Selanjutnya kelompok 8, pengertian usul fikih. Usul fikih bisa dijelaskan sebagai kaidah yang mendasari diraihnya potensi atau kemampuan, kaidah yang menguasai hukum-hukum perbuatan atau al-ahkam al-amaliyah dan dalil-dalil kasus per kasus atau al-dalilah at-tashfiyah. Perbedaan fikih dan usul fikih. Fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum aktual yang dicari penetapannya melalui pemahaman yang mendalam tentang dalil-dalil syara atau tafsil yang terperinci, sedangkan usul fikih adalah ilmu tentang aturan dan pembahasan yang digunakan sebagai sarana untuk mengetahui hukum-hukum syara yang berkaitan dengan suatu tindakan dari dalil-dalilnya yang spesifik. Selanjutnya kelompok 9, pengertian riba. Menurut bahasa, riba adalah tambahan atau az-ziyadah, sedangkan menurut istilah riba adalah tambah dan membesar. Namun bukan semua yang tumbuh merupakan riba, sebab zakat memiliki pengertian tumbuh dan berkembang, namun hal ini bukan termasuk riba. Pengertian riba menurut ulama fikih 4 mazhab sebagai berikut. Pertama, mazhab Hanafi. Riba adalah kelebihan yang dilakukan pembeli dan penjual dalam tukar-menukar namun bukan merupakan imbalan. Menurut mazhab Syafi'i, riba adalah adanya imbalan pada transaksi yang tidak diketahui takaran dan ukurannya pada saat transaksi atau adanya penundaan saat penyerahan kedua barang yang ditukarkan salah satunya. Yang ketiga, menurut mazhab Maliki, riba menurut mazhab Maliki ini hampir sama dengan mazhab Syafi'i, namun suatu yang membedakan ialah ilat transaksi yang tidak kontan pada bahan makanan yang bisa tahan lama. Yang terakhir, menurut mazhab Hambali, riba adalah barang tertentu yang dapat ditukar dengan jumlah yang berbeda dan akan terjadi riba bila dilakukan secara tidak kontan. Sekian ringkasan materi dari kelompok pertama sampai kelompok terakhir tentang materi fikih.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.